Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Nungguin kan? Oke. Ini kita akan menyaksikan yang sudah lama sekali tidak tampil ya di layar kaca. Siapa itu? Jamada Girsang. Baru saja kita mention tuh di dalam video yang lalu, sekarang sudah muncul. Ya ini memang berurutan terus ya. Yang akan kita saksikan di sini ada Jamada Girsang, ada Dokter Ang Rismon Hasiolan Sianipar M Ang harus begitu ngomongnya. Itu kata Mas Roy ya. Itu juga akan hadir di sini. Kemudian ada Andi Azwan dan saya tadi waktu melihat sedikit-sedikit ada Eli Daneti. Aduh. Sudah siap kacamata makanya. Oke. Tentang apa? Tentang dilaporkannya Rismon mengenai ISBN ya, dan ada laporan baru kan atas Rismon Sianipar. Ini Rismon nggak bisa keluar dari jeratan ya. Makanya aduh, yang menjual sudah, yang bersangkutan sudah menjual dirinya kepada Joko Widodo ya. Inilah yang didapati. Yang saya heran tuh Andi Azwan tuh kemana-mana ngikut begitu ya, siapa-siapanya juga bukan. Nah lucu saja lah ini permasalahan ya. Apa yang mau dibicarakan? Kita simak saja ya. Yang lama sudah tidak muncul di layar kaca. Check it out. Match karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Tidak ada yang apa foto nih? Apa namanya? Tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Dan di sini di bab 10 saya bandingkan juga foto muda dari Pak Prabowo Subianto pada saat usia belasan tahun. Pada saat beliau juga berkarir di tentara. Dengan saya bandingkan dengan foto Pak Prabowo pada saat jadi presiden, itu juga sekitar 40 sampai 60%. Begitu juga dengan Pak foto muda maupun versi tua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Anies Baswedan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau perbedaan usia ada sampai 30 tahun, maka yang realistis cocok adalah 35 sampai 60%. Kalau orang yang berbeda itu di bawah 15%. Begitu memakai modul memakai paket modul neural networks bernama Adface yang menjadi standar industri pencocokan wajah sekarang. Nah inilah tradisi atau kultur ilmiah kita. Itu ada rasio wajah, nggak cuma masukin ke aplikasi, ada rasio wajah. Nih ya garis rambut nih beda. Kemana itu? Kumis kemana itu? Hidung bentuknya gak bakalan berubah. Menua itu dia membesar ada iya, tapi tulang rahangnya gak bakalan berubah ya. Ini Adface. Itu adalah urusan-urusannya, suruh berdebat sama topi merah aja habis sudah Rismon mah. Jangan dibawa-bawa ke politik, jangan dibawa-bawa kemana-mana, apalagi cuma konsumsi media. Ya sudah, ini serahkan ke perpustakaan, nanti mahasiswa baca, bisa jadi kajian juga dosen. Apa sih yang ditulis ini? Apa ilmu digital image processing yang dipakai? Bagaimana takaran numeriknya sehingga bisa disimpulkan bahwa itu asli. Kenapa kemarin itu palsu, terdeteksi palsu? Di sini juga saya kasih jawabannya. Gitu loh, perbaikannya. Oleh karena itu peneliti jangan dibawa-bawa ke media, jangan dibawa-bawa ke ranah publik. Terus kemarin kamu waktu masih di Rosurio ngapain? Ya, itu kalau sebuah prinsip dari awal seharusnya. Enggak sekarang udah pindah ke Jokowi ngomongnya seperti itu. Peneliti itu mengikuti data, bukan mengikuti kesimpulan harus itu politis. Peneliti itu mengikuti data, uji lagi, ulangi lagi dengan data baru, itu baru peneliti ya. Dan peneliti itu tidak ada yang Roy Suryo membawa bukunya yang 49 halaman itu ya kan. Harusnya dia bangga, bukan bukunya orang lain dia bawa-bawa. Ini loh buku saya yang 49 halaman, di setiap lembar itu ilmiah. Kan begitu.
Ya, ilmu yang akan nanti ya, jika memang pasti ke persidangan ya. Persidangan pasti itu. Nah, pasti di persidangan nanti, ya itu akan dikuliti. Nggak bisa lagi menghindar gaya-gaya media yang dia selalu ketika rekannya berbicara, dia juga berbicara. Pasti ada aturan-aturan main. Nah, itu pasti dikuliti. Apakah dia benar pernah menulis buku atau menulis jurnal penelitian berkaitan dengan digital image processing atau berkaitan dengan digital forensik, itu akan dikuliti. Dan juga ditanya sertifikat telematika. Sertifikatnya juga dari studinya apa. Kalau studi sosial tiba-tiba mengaku peneliti digital image processing, di mana kuliahnya? Memang gampang, ini kan advance matematik sini. Ini adalah matematika lanjut. Yang tidak bisa sulap tiba-tiba tahu. Ini isinya matematika tingkat lanjut, diferensial, integral, terus limit dan segala macam. Ya, Momon, pengetahuan itu tidak bisa dimonopoli oleh sebuah kelompok, nggak bisa. Makanya tidak ada penelitian itu harus punya sertifikat, tidak ada. Sertifikasi itu adalah sebuah pembuktian saja, dan itu diperlukan apabila sebuah instansi memang mensyaratkan hal itu. Ya, pengetahuan itu tidak bisa dimonopoli dan dikooptasi oleh sebuah lembaga, nggak bisa. Makanya semua orang itu berhak untuk melakukan penelitian. Nanti hasil penelitiannya apakah dia valid atau tidak, tinggal saling menilai. Dan penelitian dilakukan oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, termasuk juga oleh kamu waktu masih di kubunya Roy Suryo, masih anti Jokowi. Itu kan diakui juga oleh orang-orang yang memang bergelut di dalam bidang tersebut. Ya, terus kamu Momon, mana juga sertifikasinya? Sertifikasi penelitiannya juga mana? Lawang dokternya palsu. Jangan ngomong-ngomong seperti itu lah, kamu kena sendiri. Momon. Terus si Andi Azwan, mana sertifikasi ngomongnya? Ya, mana sertifikasi ngomongnya si Azwan juga? Lah ngomongin perkara hal yang sama. Ya, tidak edan orang-orang itu. Matematika teknik tingkat lanjut ini bukan sulap-sulapan ini. Ya, bukan orang tiba-tiba ngaku cuci cetak foto tiba-tiba paham ini. Ya, oke gitu, segitu dulu ya penjelasan ini. Yang bisa dipelajari jadi mudah, gini, setelah Bang cerdas Desmond mungkin juga Bang Jagir tambahan, baru kita buka pertanyaan ya. Lebih baik begitu ya. Silakan Bang. Oke, rekan-rekanku sekalian. Nah, ini dia. Barusan Jagir. respon ini pertama kali ya. Pertama kali tampil menampilkan buku yang tadi disampaikan. Saya kira ini adalah momentum secara hukum. Dan ini sangat penting sekali untuk kelanjutan dari perkara khususnya para tersangka yang sekarang diproses di Polda Metro Jaya. Dan ini adalah semacam titik kulminasi atau titik puncak yang dikaryakan atau diteliti oleh klien kami Rismon Hasewan Syanipar. Oleh sebab itu sebenarnya tugas dia secara penelitian yang baru ya, yang baru ini boleh katakan sudah rampung satu buku. Nanti tinggal buku kedua, nanti kita bicarakan selanjutnya. Saya mau malah bukan bikin buku, malah nyinyirin Roy Suryo atas kasus yang sudah selesai. Jagir. Sampaikan adalah agar tidak ada miss lagi di masyarakat. Bisa saja setiap orang memperkirakan P21 udah apa belum, loh kapan tahap 2, kapan persidangan dan sebagainya. Saya mau kasih tahu bahwa eskalasi proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya ini, khususnya untuk para tersangka, ya saya sebut Roy Suryo lah dan kawan-kawan ya, itu tahap P21-nya kan sudah jelas ya, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sudah jelas tidak perlu dipertanyakan lagi. Makanya jadi ribut juga nggak jelas. Gir. Sekarang yang menjadi mungkin kita tunggu adalah tahap 2. Tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka ke Kejati. Dan ini tentu akan terjadi. Jadi nggak mungkin mundur lagi. Nah ini perlu dipahami. Nah kalau sudah tahap 2 tentu menanti selanjutnya adalah persidangan. Persidangan inilah nanti salah satu bukti ini, buku inilah salah satu menjadi bukti. Bukti yang menurut saya akan menjadi menentukan apa yang kita sebut sekarang yang kita berbaris di sini bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu adalah asli. Kan begitu? Ya. Nah itu, inilah penopangnya. Katakanlah salah satu tiang pancangnya adalah buku yang terbaru ini. Alah pret, kan udah ada 700 sebelum buku ini ditulis. Gimana sih? Apakah ini bisa masuknya? Gak bakalan bisa, kan sudah ada 700 barang bukti lah. Ngapain ini dimasukin? Di mana memasukkannya itu?
Terus tadi kalau misalkan ngomong ya ini kan penelitian harus ada sertifikasi. Memang si Momon punya. Pret. Ini perkataannya banyak banyak celah sana sini ya, kontradiktif dengan perkataan yang bersangkutan sendiri ini. Aduh. Siap. Oleh sebab itu jangan dianggap sepi seperti yang dikatakan oleh klien kami Rismon tadi. Kalau ada pihak yang mengatakan 49 halaman itu buku JWP yang lama itu adalah karya dia, silakan tampilkan secara ilmiah, kan begitu? Jadi jangan omon-omon saja membuat lembaran-lembaran yang tidak karuan, lepas apalagi. Thumbnail YouTube. Silakan di cover seperti ini, otentikasi ijazah Pak Joko Widodo, buatlah seperti itu. Aduh, kalau sudah selesai. Buatlah, kan udah selesai katanya, udah P21 katanya begitu. Sudah tidak relevan lagi. Ya, yang bisa membawakan bukti-bukti baru nanti adalah Mas Roy Suryo ke pengadilan. Karena tidak termasuk bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan atas pembelaan apa yang dilakukan nanti oleh Mas Roy Suryo. Dan permasalahannya ini bukan cuma sekadar dalam buku, lawan buku begitu ya, nggak demikian. Sudah terlalu banyak miss-nya di dalam masalah ijazah palsu Jokowi ini. Jadi seperti yang kita kumandangkan setahun yang lalu, jika ilmiah lawan dengan ilmiah. Ya. Tapi kalau ilmiah dilawan dengan yang tidak jelas, omon-omon segala macam, saya kira jelas itu kurungannya udah jelas lah. Yang malah omon-omon bacain berita lama itu siapa? Artinya sudah jelas sebagiannya apa nanti. Oleh sebab itu saya jelaskan lagi, eskalasi penegakan hukum selain Rismon tugasnya adalah buku ini. Udah selesai. Dan luar biasa. Kalau kita baca hampir 800 halaman, katakanlah 776 halaman kalau nggak salah persisnya. Dan itu luar biasa. Dan ini akan menjadi tonggak bagi penegakan hukum. Aslinya ijazah Pak Joko Widodo. Inilah salah satunya. Nah, kalau mereka itu masih sempat menantang ini, silakan. Dalam waktu sempit seperti ini saya kira tidak. Udah nggak bisa masuk juga itu bukunya si Momon. Upaya paksa dalam KUHP yang baru. Iya. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan sebagainya, upaya paksa sesuai dengan KUHP yang baru. Tidak sempat lagi nanti bicara pun di depan pers seperti ini, tidak sempat lagi. Ya. Oleh sebab itu, saya katakan di salah satu mainstream TV, silakan konsentrasi menghadapi P21. Jangan yang lain. Kalau mau serius, saya tidak ada hak untuk menasihati mereka karena kami sudah memilih jalan sendiri bersama Rismon Hasil bersama Andi Aswan dan bersama Eli Danetti yang ada di barisan depan ini. Dan masih banyak tentu relawan yang lain. Bersama Andi Aswan dan bersama Eli Danetti. Bersama silahkan kita. satu kolam, silahkan ambil. Eskalasi penegakan hukum di Polda ini tidak mundur. Dan sudah ada dari Kejati P21. Tentu tahap 2 yang kita nantikan. Tentu kita tidak mengatur itu, kita serahkan tentu antara koordinasi dengan Polda dengan Kejati DKI Jakarta. Mungkin Bebas dari saya secara silahkan. hukumnya begitu ya. Saya tambah dikit ya. Semakin panas. Supaya nanti persidangan itu menarik, ilmiah, ya, argumentasinya ilmiah. Persiapkan saja fokus pada ahli-ahli kalian. Gitu loh. Ahli-ahli kalian yang mendukung bahwa itu adalah hasil penelitian. Gitu loh. Jadi supaya menarik nanti persidangan ini untuk ditonton dalam dan luar negeri. Disitulah nanti mengedukasi publik bahwa kita tidak presumption. Oh itu harus palsu, oh itu harus asli. Di situ kita bertanding secara ilmiah. Buktikan bahwa Anda itu benar-benar ilmiah. Ya nggak bisa. Diuji di persidangan, dikuliti mulai dari A sampai Z. Kehidupan penelitian Anda. Oke. Ya terima kasih. Ada Pret. Ya begini ya cuman. Pret ngomong-ngomong Willy penelitian tidak bisa ya sedari awal itu seperti itu nggak bisa. Apaan kamu kemarin baca berita-berita yang sudah kadaluarsa itu? Mon? Ya tadi sudah ada gambaran dari Bang Jamada Girsang mengenai proses selanjutnya ke depan itu dari kacamata hukum, penasihat hukum. Wah, kemudian juga ada sebelah saya penasihat hukum dari Bang Edi Sujana juga. Ya, mungkin kita juga bisa mendengarkan juga dari dari Ibu Eli Danetti. Nanti setelah itu kita buka pertanyaan dan kita membuat suatu kesimpulan biar efektif. Jadi tidak lama-lama. Silakan Bu. Terima kasih. Ya. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rismon yang telah menyelesaikan tugasnya
mempertanggungjawabkan omongannya dengan janjinya yang luar biasa, yang dengan luar biasa. tulisannya yang Biasa luar di luar. biasa. Ini nggak main-main, nggak main-main. Saya merinding. Kenapa? Perjuangan Saya merinding, kenapa? Nggak ngerti isinya apa. Aduh. ini sudah setahun lebih memakan emosional. Kita tertekan, kita dihina, dicaci, dimaki. Makanya kita tetap menggiring perkara ini Terus sampai ini ke si titik playing victim darah nih. yang penghabisan. Kenapa? Belakangan ini dipikir Rismon mungkin lagi keluar negeri. Kita diobok-obok, dibawa foto-foto saya selama ada. ini, foto-foto Nggak punya Pak duit, Jokowi, terus mau tempat sekarang keluar foto negeri saya itu. dibawa. Itu apalagi tuh ada Pak Ugroseno. Ugroseno kapasitasnya sebagai apa? Sebagai saksi. Sebagai saksi ahli. Saksi ahli itu omongannya tuh mahal, nggak harus ngekor-ngekor, ngikut-ngikut. Satu hari itu 3 kali loh. Eli jangan nanyain apa posisi sebagai apalah, kamu sebagai apa posisinya, si Azwan sebagai apa juga posisinya. Ya mending yang dua tadi kalau dilihat dari posisi masih ada. Apa podcast? Udah nggak ada juga deh. Makan obat. Jadi ini sudah keterlaluan mereka. Semoga dengan pembuktian dan kesaksian ini, ya Allah, Aduh. berikanlah petunjuk kepada mereka yang zolim. Sebenarnya yang zolim mereka menganggap Jadi kita pengen yang nangis. zolimin. Mereka yang zolim. Secara tidak manusiawi mereka lakukan kepada kita. Hari ini, Rismon, Pret. saya bangga dengan kamu. Kamu dapat mempertanggungjawabkan, tidak omon-omon, tidak hanya sekedar ngomong doang, dapat melakukan analisa, penelitian, dan dalam keahlian kamu untuk otentiknya ijazah Bapak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jamada Girsang yang luar biasa. Silakan tambahkan. Si playing victim. Rekan-rekan sekalian, agar juga nih menjadi edukasi bagi masyarakat ya. Iya. Kenapa perkara ijazah, katakanlah ijazah sekarang ini ya, harus sampai ke pengadilan? Ini harus tahu jawabannya secara umum. Tentu Pak Jokowi selaku pelapor lah, disertai oleh 3 pelapor lainnya yang terakomodasi di Polda Metro Jaya, menginginkan Pasal agar supan. perkara ini sampai ke meja hijau pengadilan, sampai mengambil sampai menghasilkan satu putusan yang inkrah pan gewisde. Jadi bukan hanya inkrah saja. Inkrah pan gewisde mengikat bagi semua stakeholder sehingga suatu saat dan kapanpun perkara ini tidak bisa lagi diungkit lagi. Tidak dapat. Nah, Ini yang perlu. Jadi kalau tidak sampai ke pengadilan, nanti ada pihak lain lagi seperti kata rekan Andi selama ini kan, nanti ada kelompok lain, sampai berapa tahun pun tidak selesai. Oleh sebab itu, kenapa dibutuhkan persidangan? Agar mempunyai keputusan hakim yang dinamakan inkrah pan gewisde, mengikat semua pihak khususnya yang berperkara dalam berurusan dengan urusan perkara jasa ini. aduh, Jagir ya. Ini permasalahan apa? Permasalahan pencemaran nama baik, bukan ansih keaslian ijazahnya Jokowi. Kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, kemudian katakanlah buruknya begitu ya, Mas Roy dinyatakan bersalah, apakah itu membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli? Kagak. Ya, ansihnya tidak. Makanya bisa digugat di pengadilan-pengadilan yang ada, dan makanya ini tidak boleh masuk ke persidangan dulu begitu ya, bukan berarti takut. Orang-orang si termulma tidak bisa membedakan ya antara tidak masuk lewat persidangan karena banyaknya kecacatan penegakan hukum atau proses hukum dengan tidak mau. Bukan itu permasalahannya, bukan tidak mau. Silahkan sok, tapi dengan jalan yang adil begitu. Lakukan dalam pengertian hukum acara itu sebagaimana mestinya. Kira itu tambahan saya. Ngapain Ini penting masih sekali. ngomong Jadi si jangan Jagir? nanti Kan udah selesai menduga-duga sih memohon maaf. apa tujuannya ke pengadilan. Begitu. Terima kasih Silakan, rekan Bang Andi. Jamada Girsang ya, Willy dan Udah, Neti Pak, dan ya. Selesai. Pak Rismon. Ada pertanyaan dari teman-teman si Azwan media, nih. silakan. Ya, silakan sebutkan nama ya Memang F, sama ya. media. Oke. ISBN. Oh, saya yang jawab atau Bang Arif?
Nah, sebetulnya masalah gini, saya jelaskan ya. Kalau bicara tentang ISBN, itu adalah penerbit. Kalau Bang Rismon adalah sebagai penulis. Yang bisa menjelaskan itu adalah salah satunya itu adalah Arif Iksan di sini mengenai ISBN itu. Yang mengetahui itu. Silakan Bang Arif. Oh, kalau saya masalah ISBN. Ya kalau mereka yang pernah menerbitkan buku di sebuah penerbit tentu paham. Tugas penulis ya menulis, memberikan tulisannya, ya urusan pengurusan ISBN dan layout segala macam itu penerbit dan percetakan. Siapapun penulis di Indonesia ini yang pernah menerbitkan bukunya di penerbit, maka tentu paham bahwa ISBN itu tugas dari penerbit, udah titik itu aja ya. Ya. Gak usah panjang-panjang. Takut. Ya. Laporannya Rosuryo. Ya, jelas pasti Rismon akan hadapi dan Bang Lecumanan juga akan hadapi untuk itu. Ya. Kan bisa dibilang kan kalau misalnya dari kemarin kan abang udah anteng-anteng aja, udah adem ayem, nggak ada senggol sama sini, terus tiba-tiba hari ini disenggol dan baru aja kemarin dilaporin, itu merasa terganggu juga nggak sih Bang? Ini Enggak. Tuh selama 2 bulan ini kan saya fokus ya, hampir 3 bulan tapi masih switch ke sini. Tapi yang paling senyap saya 1,5 bulan ini fokus, inilah hasilnya. Oleh karena itu saya nggak mau memikirkan strategi mereka untuk mengganggu konsentrasi saya. Berikutnya saya akan mempersembahkan buku saya juga. Saking fokusnya ya itu berita lama yang sudah kadaluarsa dibacain buat bikin fitnah itu sih Juga tentang Mas Wapres Gibran. Itu aja. Selain itu juga Gini, sebelum itu kita selesaikan ISBN. masalahkan juga dokter itu merasa terganggu juga nggak sih Bang? Enggak sama sekali. Ada. Itu ya. ISBN, Mbak. Biar ISBN dijelaskan dulu. Bang Biar Ari, satu. maju sini, banyak Pak. di sini aja. Jadi makasih banyak ya. Untuk percetakan buku ini Bang Rismon tidak terlibat sama sekali di ISBN. Ya kan dari 10 orang manajemen semuanya tahu kalau ISBN itu yang buat percetakan. Jadi Bang Rismon tidak pernah tidak sama sekali menggiring kita atau memberi masukan untuk membuat ISBN. Jadi percetakan buku saya yang bertanggung jawab di buku itu di antara 10 orang ini. Karena memang saya tidak mau buku ini sama buku yang JWP, ya kan di monopoli. Nah, buku ini saya sendiri yang kena. Dan di ISBN sekali lagi saya tegaskan Bang Rismon tidak terlibat di ISBN ini. Semuanya ada di penerbit, ya. Gitu. Untuk buku yang berikut ini ISBN-nya insya Allah pakai PT saya sendiri, ya. PT-nya kita rahasiakan dulu. Nanti Yang menarik begini tunggu sebentar, yang edisi pertama yang dilaporkan Bang Rismon itu yang mengenai Gage itu. Bisa dijelaskan untuk yang Gage itu penerbitnya siapa? Nah, Gage itu. memang di buku Gibran Endgame ini 2 kali percetakan. Cetakan pertama 5.000, kemudian yang kedua kita masuk 5.000 tapi baru 2.000 Bang Rismon minta di stop bukunya. Ya kan, jadi untuk yang 5.000 pertama ini memang yang buat itu ISBN-nya penerbit langsung. Di Bandung namanya Kekas Bandung itu yang buat Lekas Bandung ya. Terus yang kemudian yang kedua ini itu ISBN sudah punya Bang Rismon sendiri ya. Jadi yang untuk 5.000 ini kita tidak tahu itu yang buat percetakan sendiri, penerbitnya sendiri yang buat itunya ya. Nanti setelah pemanggilan saya akan jelaskan semuanya. Ya. Nanti cumi-cumi lah wawancara langsung kan. Ada laporannya dari Roy Surya, Bang. Ya mereka kan sudah gini-gini, ditahan nggak ya gitu. Ngapain? Jadi saya mungkin akan menjelaskan yang itu ya. Ini ada indikasi, ini dugaan saya. Karena Bang Rismon itu nanti adalah sebagai saksi di persidangan. Ya. Jadi ada upaya, dugaan saya ya, ada upaya dari mereka untuk tidak membuat bahwa Rismon itu akan menjadi saksi di persidangan nanti. Karena ini akan membuka semua yang di belakang itu ya selama ini yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka melakukan yang namanya pelaporan termasuk dengan Bang Lecumanan dari Peradi Bersatu untuk itu. Ya, untuk hal itu ya kami melihatnya tidak ada kata mundur untuk kita hadapi ya. Karena semua yang telah kita lakukan adalah on the track ya sesuai dengan kaidah hukum itu. Ya, jadi tidak ada masalah untuk itu. Silakan. Bang Rismon berarti ini bisa dibilang juga sebagai ulur waktu mereka P21 dengan ada yang pelaporan dari Ulur P21 kan sudah confirm. maksud saya sudah confirm. karena takut jadi berusaha untuk mengalihkan
Kayaknya kita hanya menunggu penangkapan aja dan sidang, udah itu aja. Ya setidaknya mengganggu konsentrasi saya kan. Enggak jalan P21 udah saya clear. laporin. Jadi begini jawabannya ya. Kita udah berkali-kali dalam penegakan hukum ini ada yang disebut problem solving. Ini sebenarnya udah berkali-kali saya katakan. Kedua, ongoing concern. Ketiga, create case by case. Jadi menciptakan kasus lagi di atas kasus ini agar kacau balau. Ya. Jadi mereka ini sekarang masuk kategori ketiga, saya katakan bikin laporan lagi, bikin laporan, create case by case. Itu dalam penegakan hukum sebenarnya cara yang memalukan. Jagir, yang pertama tuh siapa? Mereka yang pertama itu bikin kayak gitu, si termul itu. Ya bukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka itu fokus terhadap substansi permasalahan. Yang kemudian melaporkan lagi siapa? Ya itu tuh yang melaporkan atas nama Pradi Bersatu itu siapa? Ya. Kurang kerjaan. Capek. Jujur. Sebenarnya seperti yang dilakukan oleh kita ini sekarang RJ, ya itulah to the point. Selesai. SP3 to the point gitu loh. Jadi jangan bikin laporan lagi yang nggak perlu laporkan juga. Dan belum tentu laporan itu semua diproses. Memang pekerjaan Polda Metro Jaya ini hanya mengurusi kita aja. Waduh, tidaklah. Jadi ingat itu ya, mereka masuk kategori circle create case by case. Create mah itu tuh apa namanya tuh box ya, itu create. Ini si Jagir tuh, aduh, masya Allah. Apa saya bilang ya? Nggak usah lah. Silakan ngomong sendiri aja. Bayangkan itu, menciptakan masalah atas masalah. Bangsa ini pun tidak mau itu. Penegak hukum itu membobrokkan penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu rekanan ini kita tegas-tegas saja. Rekanan ini Mungkin kalau saya tambahkan adalah Sebentar, Jagir harus membedakan. Mereka itu yang di posisinya Mas Roy dan kawan-kawan itu adalah para pejuang. Jadi bukan hanya udahlah ini mau selesai, mau masuk, mau maju atau tidak. Begitu, kalau mau maju ya maju, kalau kagak ya RJ, begitu. Enggak begitu pola pikir mereka itu. Ini pola pikirnya ya sudah nampak sekali di hadapan mata kita. Kepolisian itu dijadikan alat oleh Joko Widodo dan banyak sekali di situ indikasi-indikasinya, banyak sekali. Kamu tidak mau melihat itu. Ya udah, kalau misalkan kamu maunya seperti itu kan hak-haknya kamu juga. Begitu. Tapi sekarang kan jadi punya posisi pada akhirnya apa? Kontra bagi orang-orang yang berjuang, yang mana tadinya Rismon juga di situ. Kemakan sama omongan kamu yang ternyata tidak menyelamatkan si Momon juga kan. Dari aspek penegakan hukum. Baik ya, saya kira udahlah segitu aja lah. Ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para termul semoga cepat dilenyapkan dan dibinasakan dari muka bumi ini dengan cepat, kecuali apabila mereka bertaubat dan kita dikeluarkan daripadanya dalam keadaan selamat. Dan untuk Anda semua yang bukan termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.